Demi mencegah penyebaran virus corona, seluruh pelajar di tanah air harus menjalani kegiatan belajar dari rumah. Keputusan ini diambil berdasarkan riset yang menyebutkan anak-anak berpotensi sebagai carrier atau penular virus. Meskipun demikian, anak-anak yang diliburkan tetap menerima tugas setiap harinya dari sekolah masing-masing. Diharapkan dengan adanya kegiatan mengajar di rumah, anak-anak tetap beraktivitas seperti di sekolah dan tidak tertinggal kurikulum pelajaran. Wabah COVID-19 berdampak terhadap anak-anak, baik itu anak yang orang tuanya harus diisolasi karena corona, ataupun mereka yang orang tuanya sehat tetapi harus tetap tinggal di dalam rumah untuk jangka waktu yang cukup panjang. Lalu bagaimana cara menjaga kondisi psikologis anak menghadapi kondisi seperti ini? Kita sudah bergabung bersama dengan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto Mulyadi. Kak Seto, selamat siang Kak Seto. Iya, selamat siang Mbak Dita, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Kak Seto juga sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah kalau tadi kan kita memperlihatkan dua informasi ya. Ketika misalnya orang tuanya yang satu meninggal dunia begitu, dan yang satu lagi orang tuanya harus dirawat, Kak Seto. Menyiapkan mental anak dalam kondisi seperti sekarang ini bagaimana, Kak? Ya, memang mental anak atau kondisi psikologis anak perlu terus didukung dengan lingkungan yang kondusif. Nah, kami juga sangat mengapresiasi tadi warga dari RW 04 lingkungan tadi itu begitu peduli. Artinya bahwa melindungi anak itu perlu orang sekampung. Warga atau keluarga terdekat adalah justru tetangga kiri kanan, adalah warga di dalam lingkungan RT dan RW. Sehingga dalam keadaan seperti ini, maka kepedulian warga dengan tadi membentuk suatu upaya untuk juga memberikan perhatian terhadap kondisi makannya, kesehatan dan sebagainya, mungkin juga menghibur, menemani dan sebagainya adalah suatu langkah yang sangat patut diapresiasi. Jadi dalam hal ini memang perlu digerakkan adanya semacam seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Kan sudah ada seksi keamanan, ada seksi kebersihan, tambah satu seksi lagi juga perlindungan anak. Sehingga kepedulian ini adalah juga menekankan bahwa anak adalah anak kita bersama. Baik, tentunya ada dukungan dari lingkungan sekitar, kalaupun orang tuanya tidak ada lagi, begitu ya. Betul, artinya ya. Masyarakat sekitar lah yang harus saling membantu satu sama lain. Nah, Kak Seto, bagaimana sebenarnya cara menghilangkan kejenuhan? Ternyata libur panjang ini kan dimanfaatkan dengan belajar di rumah. Tetapi faktanya banyak yang curhat nih ibu-ibu, Kak Seto. Katanya anak-anaknya curhat bahwa ternyata belajar bersama guru beda loh kalau gurunya ibunya. Ini kayak gimana nih, Kak Seto? Iya, memang sudah saatnya mengubah paradigma keliru dari para orang tua bahwa seolah-olah mengajar, mendidik anak itu memosisikan pada tingkat atasan bawahan. Jadi kemudian yang muncul adalah sekedar perintah, instruksi, komando, kamu harus begini dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang membosankan atau membuat anak menjadi tertekan atau stres. Kalau di sekolah, paling tidak anak-anak punya teman-teman yang banyak. Tapi sekarang di dalam rumah hanya sendirian, hanya kakak atau adik dan sebagainya. Lalu ibunya kadang-kadang juga tidak sabar, tidak lebih galak atau kurang menguasai materi pelajaran dan sebagainya. Jadi sebaiknya yang digunakan istilahnya jadi diubah, bukan harus belajar di rumah, tapi bermain sambil belajar. Jadi nuansa belajar itu ibarat bermain bersama. Dan posisi orang tua, mohon dengan hormat, adalah posisi sebagai sahabat, sebagai teman. Sehingga ada beberapa yang sudah mempraktekkan, misalnya dalam kondisi wabah virus corona ini, ada yang mengatakan, seorang anak yang SMP mengatakan, wah nyokap gue itu gue banget deh, ngerti gue, dan sebagainya. Jadi suasana belajar juga dibuat menyenangkan, bukan sebagai sesuatu yang tegang, menakutkan dan sebagainya, harus duduk rapi. Mungkin ya dalam suasana tadi penuh persahabatan, kekeluargaan, sambil bernyanyi, sambil menari, sambil menggambar dan bergerak dan sebagainya, itu membuat suasananya betul-betul mengasihkan sekali. Sehingga harusnya terjadi pengalaman indah justru pada saat belajar di rumah bersama dengan ayah dan bunda. Gitu.
Kak Seto, ini juga ada beberapa orang tua yang merasa misalnya gini, setiap sekolah kan memberikan PR yang beda-beda. Mungkin ada sekolah yang PR-nya dianggap cukup berat nih bagi ibu-ibu. Lalu ibu-ibunya menerapkan sistem untuk menakuti anaknya dengan misalnya menelpon gurunya supaya lebih tegas atau mengirimkan voice note pura-pura suara orang tuanya. Ini sebenarnya bisa membebani anak atau bagaimana, Kak Seto? Ya, prinsipnya adalah belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan, yang mengasihkan. Sama sebetulnya seperti anak waktu belajar bahasa pada waktu usia 2-3 tahun ya. Itu kan suasananya kan menyenangkan. Tidak ada kan anak dibentak-bentak. Anak di Inggris pintar bahasa Inggris, anak di Jepang pintar bahasa Jepang. Ya karena cara belajarnya mengasihkan. Jadi kalau ini juga matematika, fisika, biologi dan sebagainya diperkenalkan dengan cara yang mengasihkan, anak juga akan senang. Pada anak usia awal, bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, tapi dengan nyanyi misalnya, 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang. Nah anak-anak merasa, aduh suasananya kok betul-betul mengasihkan. Sama mungkin sudah seperti sekolah yang sekarang sudah banyak yang ramah anak. Guru-guru yang juga mengajar dengan cara-cara yang menyenangkan misalnya. Jadi mohon ada komunikasi orang tua dengan guru. Jadi jangan justru anak dibebani, harus begini. Tapi mungkin diterjemahkan dalam bahasa anak yang menyenangkan sehingga suasananya betul-betul dalam suasana yang memang harus di rumah saja, ada pengalaman-pengalaman positif. Selama belajar sambil bermain, kira-kira menerapkan waktu untuk pembagian kapan belajarnya, kapan bermainnya itu di waktu apa? Apakah sama seperti misalnya kebanyakan anak-anak ini kan masuknya pagi, kemudian belajar ataupun PR-nya juga pagi gitu? Sama dengan ritme itu atau bagaimana, Kak Seto? Nah, dalam hal ini sesuai dengan salah satu hak dasar anak ada hak berpartisipasi. Anak dilibatkan berpartisipasi untuk menyusun jadwal kegiatannya. Jadi mungkin saat ini mungkin ya namanya agak seperti semacam liburan lah yang mungkin agak membosankan buat anak ya. Mungkin bangunnya tidak terlalu harus pagi, hanya setelah mungkin ibadah sholat subuh, mungkin masih mengantuk boleh. Nanti mulai belajarnya bisa saja, mungkin dilibatkan mau jam berapa. Udah lebih baik jam 9 boleh, boleh. Dan mungkin belajarnya juga sebentar-sebentar mungkin juga ada rekreasi lompat-lompat atau sambil merapikan kamar, sambil membantu menyapu lantai, tapi dalam suasana riang. Dan nanti waktu menghafal pun dengan nada-nada indah. Misalnya sudah besar harus belajar apa itu protozoa, porifera, kuilintera. Mungkin dengan nyanyi dipinjam lagu bintang kecil. Protozoa hewan bersel satu. Bagus. Porifera apa? Porifera hewan yang berpori. Kuilintera hewan yang berongga. Kalau cacing apa bahasa latinnya? Cacing itu ya vermes lah namanya. Jadi suasana penuh persahabatan, gembira, saling berpelukan akan membuat kenangan indah. Justru nanti pada waktu sekolah, betapa indahnya dulu belajar bersama dengan ayah dan bunda. Kalau mendengar penjelasan Kak Seto ini enak banget gitu. Kayaknya enaknya gurunya kayak Kak Seto aja gitu ya. Kak Seto perlu nggak sih menjalin komitmen, memberikan komitmen antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anaknya. Kemudian komitmen ini sebenarnya bisa diterapkan seperti apa? Bahasanya gimana, Kak Seto? Iya, bahasanya adalah gelar rapat keluarga atau semacam sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah begitu. Duduk bersama, lalu mulai dengan ayah dan bunda dulu. Coba ayah bunda ingin dengar apa yang salah selama ini waktu mengajar dari ayah ataupun bunda. Lalu kalau ayah kadang-kadang nggak menguasai pelajaran, ayah juga belajar dong. Baik, ayah juga harus belajar. Kalau bunda, bunda senang sering ngajar, tapi kalau ngomel jangan kayak radio rusak dong. Nah ibu dan ayah, bunda dan ayah nyatat. Aduh baik. Nah sekarang bunda dan ayah mau perbaiki. Jadi anak melihat ayah bundanya kok seperti sahabatnya, penuh pengertian, penuh pemahaman kondisi psikologi dari anak yang mungkin tadi rindu pada teman-temannya, rindu berlari-lari di sekolah dan sebagainya. Itu bisa terobati dengan lingkungan yang kondusif dan ramah anak tadi. Baik, tadi kita sudah mendengar bagaimana caranya mengelola stres anak dengan memberikan pemahaman bahwa belajar sambil bermain itu lebih asyik begitu ya. Tetapi bagaimana caranya mengelola stres bagi para orang tua yang stres karena anaknya
kebanyakan atau kelamaan belajar di rumah, itu gimana tuh polanya? Iya, sebetulnya kan stres kan menyangkut emosi, perasaan saja. Nah, pusat perasaan kan bukan di dada kan, di kepala, di otak. Dan itu kita bisa siasati. Jadi kita bisa kelola dengan lebih cerdas. Kita bisa biasakan susun juga jadwal kegiatan selama 1 hari penuh atau sampai nanti malam dan sebagainya. Nah, selain kita juga bukan melayani sebetulnya, tapi juga bersinergi bersama anak, kita juga jangan melupakan kondisi kita sendiri yang juga perlu hiburan, perlu juga pelampiasan suatu perasaan-perasaan positif. Jadi para bunda yang senang nyanyi juga nyanyi, para ayah yang senang menggambar atau melukis. Jadi mungkin secara bersama, yuk kita menggambar bersama, kita bernyanyi bersama. Jadi suasana mengekspresikan perasaan dengan gaya aktivitas positif ini akan membangkitkan kekuatan baru, membangkitkan semangat baru, sehingga akhirnya betul-betul menjadi semacam super team bersama-sama dalam perang melawan corona dengan bersinergi bersama. Ya, luar biasa sekali, artinya melibatkan anak-anak pada hobi orang tua tanpa memaksa anak-anak itu. Nah, ada juga nih faktor yang membuat ibu-ibu itu lebih memanjakan anaknya di masa sekarang untuk menurunkan stresnya, memberikan handphone aja. Ya udah dikasih handphone, boleh main game, terserah, kemudian nonton video, boleh, kemudian download aplikasi terserah. Sampai batasan waktu ibunya kemudian mau lagi untuk mendekati anaknya, itu gimana tuh? Boleh nggak kita kasih handphone untuk membiarkan? Boleh saja handphone. Handphone ibarat sebilah pisau kan, bisa dipakai untuk berkreativitas, tapi juga bisa berbahaya kalau salah penggunaannya. Handphone juga, tapi kita atur jadwal bersama-sama dalam tadi rapat keluarga. Kita main phone jam berapa, bunda juga, ayah juga. Tapi ada saatnya stop, berhenti. Ada saatnya TV dimatikan, handphone dimatikan. Lalu apa? Ya bersama mungkin ada permainan tradisional, engklek misalnya, atau gobak sodor kecil-kecilan di dalam ruang yang terbatas. Atau kemudian cerdas tangkas, saling bikin lagu, pertanyaan misalnya, tebak-tebak, aku punya dan ada seekor hewan, dia suka menggonggong keras. Nah, binatang apa itu misalnya? Kucing, salah, menggonggong, anjing, ya misalnya. Atau mungkin permainan itu dulu, lalu tahun berapa perang di Ponorogo, lalu perjanjian Giyanti tahun berapa. Kalau belum beli, boleh lihat dulu yuk. Jadi kenangan yang indah ini sebetulnya akan merupakan suatu yang sangat kuat untuk menanamkan suatu pengetahuan atau mengingat suatu hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Kuncinya adalah tadi, belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Kak Seto, terakhir, jika anak-anak Indonesia saat ini melihat dan harapannya melihat tayangan ini, apa pesan dan juga dorongan Kak Seto kepada anak-anak Indonesia dan juga ibu dan juga ayah yang menonton hari ini? Iya, kepada adik-adik, anak-anak Indonesia yang kakak cintai, kepada para ibu dan bapak, marilah kita tanamkan suasana gembira. Nah, gembira ini bisa diurai dalam singkatan-singkatan. G, gerak, jangan mager. Jadi kita cukup bergerak, apakah olahraga pagi, senam pagi, mungkin membantu ibu menyapu lantai, mengepel, membersihkan jendela, dan sebagainya. E, emosi cerdas. Marah boleh, tapi marah yang cerdas, tidak memukul, tidak membentak atau membanting piring. Tapi ungkapkan, mama atau bunda, aku marah. Waktu itu kan bunda janji begini. Nah, ungkapan yang santun diterima oleh bunda dengan baik. Oh baik, bunda minta maaf, dan sebagainya. M, makan dan minum teratur dan sehat. B, selalu berdoa dan beribadah teratur. Lalu I, jangan lupa istirahat. R adalah rukun dalam keluarga, rukun dengan tetangga. Dan A, aktif berkarya. Artinya juga belajar, juga mungkin membuat puisi, menggambar, membuat aneka kerajinan tangan, dan sebagainya. Gembira membuat kita tangguh dan akan siap untuk menghadapi masa di rumah saja yang cukup lama. Baik, terima kasih banyak Kak Seto sudah bergabung bersama kami TV One. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi orang tua, kemudian juga anak-anak yang masih berada di rumah aja hingga saat ini. Terima kasih Kak Seto, jaga kesehatan selalu Kak Seto. Terima kasih Mbak Dita, selamat bertugas. Terima kasih.